Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah rangkaian listrik yang lebih rumit dari sebelumnya. Di sini kita punya sumber tegangan berupa baterai lagi ya. Dan ini terminal positif, ini yang negatif. Dan baterai ini dihubungkan oleh sebuah konduktor ideal, di mana konduktor ini tidak memiliki hambatan. Lalu kita kasih resistor ya di sini. Resistor ini merupakan hambatan ya. Dia menghambat muatan elektron yang berpindah dari, kalau pada baterai ini dari kutub negatif ke kutub positif. Oke, kita punya 3 resistor di sini. Ini sesuai perjanjian tanda, ini adalah arah aliran kita ya. Walaupun kita tahu kalau di baterai ini dia mengalir dari negatif ke positif ya muatan elektronnya. Tapi kita menggunakan perjanjian tanda di sini. Oke, jadi pada baterai ini kita akan memiliki elektron yang di kutub negatif ini. Karena adanya beda potensial, elektron ini dia ingin bergerak ke kutub positif ya, dan semakin besar beda potensialnya, semakin besar juga elektron ini yang keinginan elektron ini untuk pindah ke kutub positif di sini. Sekarang kita kasih label dulu, ini resistor 1, ini resistor 2, dan ini resistor 3. Jadi ketika elektron ini berpindah, dia akan melewati 3 resistor ini ya. Dan kita lihat ya, beda potensial di antara elemen ini akan sama di sini. Apa maksudnya? Kita lihat di sini ya. Kita punya segmen di kutub positif dan kita juga punya segmen di kutub negatif, di mana segmen ini terdiri dari kabel yang tidak memiliki hambatan ya, atau kabel ideal. Dan di sini kita lihat sampai dia ketemu dengan ujung dari resistor 3 ini, si kabel ini akan tidak memiliki hambatan ya, dimana pada kabel ini si muatan elektron akan terdistribusi secara ideal ya, sehingga kita bisa bilang itu sebagai segmen kutub negatif. Dan ini sama halnya dengan di sini ya, dari ujung titik kutub positif ini sampai ke ujung resistor 1, dia akan muatan elektronnya akan terdistribusi secara ideal ya, sehingga jika kita mengukur beda potensial pada titik di antara dua kutub positif dan negatif ini akan menunjukkan suatu nilai tentunya ya, yang menunjukkan suatu nilai yang membuat elektron dari kutub negatif berpindah ke kutub positif, dan nilai ini akan sama dengan beda potensial jika kita ukur di ujung yang ini ya, di dekat ujung resistor 1 dengan resistor 3 di sini. Jadi di sini kita lihat yang di sebelah kiri ini, jadi yang di sebelah kiri dan kanan si kutub ini dia akan konstan ya, sampai dia ketemu dengan ujung-ujung resistor di sini. Jadi di sepanjang kabel dia akan konstan sampai dia ketemu elemen di sini. Elemen yaitu resistor ya kalau di soal ini. Sekarang kita hapus dulu supaya tidak terlalu penuh gambar kita. Oke, sekarang kita perbaiki dulu ya. Ini tidak boleh ada kabel yang putus ya di rangkaian kita, karena kalau ada kabel yang putus berarti rangkaian kita terbuka sehingga arus tidak mengalir di sini. Jadi kabel ini harus selalu terhubung dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, sekarang kita udah tahu ya kalau tegangan di antara pada device ini, pada alat ini sama di setiap titik, akan konstan ya. Dan jika kita mengikuti perjanjian tanda, kita akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif melewati resistor 1, resistor 2, dan resistor 3 di sini. Dan ini merupakan rangkaian sirkuit yang seri karena resistornya dia dipasang seri ya, atau bersampingan. Jadi kita memiliki 3 resistor di sini, dan setiap resistor ini dia menghambat muatan ya, sehingga kita tulis dulu, kita bagi arus ini ya berdasarkan dia resistor yang setelah dia lewati.
Dan kita tahu karena dia merupakan rangkaian seri ini memiliki sifat di mana di sepanjang rangkaian yang seri ini, nilai I atau nilai arus ini akan sama di setiap titiknya ya, di setiap titik rangkaian seri ini. Lalu kalau misalnya rangkaian seri ini akan selalu sama dan kita tahu ya kalau di sini kecepatan arus ini ini sama dengan berbanding lurus dengan tegangan dan dibagi dengan resistor. Dan apabila kecepatan kita akan sama, dan nilai resistor kita beda-beda, maka dari itu tegangan di ujung-ujung resistor akan berbeda-beda ya, tapi di sepanjang kabel dia akan konstan di sini. Dan itu juga dilihat juga dengan muatannya, ketika dia masuk ke resistor 3, dia akan mengalami sebuah perlambatan. Lalu dia jalan lagi, kemudian dia bertemu lagi di resistor 2, dia akan mengalami perlambatan lagi. Tetapi di sini arusnya akan selalu sama, sehingga di mana resistor ini akan berbeda-beda ya, sehingga yang membedakan di sini adalah beda potensial di ujung-ujung resistornya di sini. Jadi ini yang terjadi kalau kita memasang resistor secara seri ya, dimana kalau rangkaian seri ini arus akan konstan di setiap titik rangkaian serinya, dan apabila nilai resistor ini berbeda, maka yang membedakan adalah nilai beda potensial di ujung-ujung resistornya ya, dimana nilai beda potensial beda potensial di ujung-ujung resistor akan sama dengan nilai beda potensial di sumber tegangan di sini. Ini yang terjadi apabila kita memiliki rangkaian yang terdiri dari konduktor yang ideal ya. Jadi kita tulis aja dulu di resistor 1 ini ada arus I1 ya. Dan apabila kita mengukur beda potensial pada resistor 1 ini, maka beda potensial di resistor 1 ini akan sama dengan I1 dikalikan dengan resistor 1 ya. Jadi besar arus yang melewati resistor 1 dikalikan dengan hambatan pada resistor 1, dan ini sama dengan beda potensial yang kita ukur pada resistor 2 ya, dimana ini sama dengan I2 dikali R2. Sama juga di resistor 3, di ujung-ujung resistor 3 ini sama dengan I3 dikalikan dengan R3 ya, beda potensialnya. Jadi di sini beda potensialnya akan sama dengan I3 dikalikan dengan R3. Dan kita lihat ya, kalau di sini voltase di sini beda-beda, tapi voltase total ini voltase total merupakan jumlah dari voltase yang ada di setiap ujung hambatan yang kita punya ya. Dan kita tahu kalau voltase total ini sama dengan voltase atau beda potensial pada sumber tegangan kita. Jadi di sini ketika dia setelah melewati resistor 3, si elektronnya akan mulai berkurang kecepatannya ya. Kemudian dia melewati R2, resistor akan berkurang, dan ketika dia melewati R1, resistor juga makin berkurang, sehingga karena berkurangnya ini merupakan seri ya, merupakan seri di mana dia berkurang, dan setiap elektron akan mengalami pengurangan atau mengalami hambatan tersebut. Maka dari itu ini akan menjadi perjumlahan ya, sehingga total dari beda potensialnya akan sama dengan beda potensial 1 ditambah beda potensial 2 ditambah beda potensial 3, dimana kita tahu ya masing-masing rumus dari beda potensial ini sama dengan I1R1 tambah I2R2 tambah I3R3. Dan kita tahu kalau beda potensial total ini sama dengan I total dikalikan resistor total, ini sama dengan ini ya. Dan di sini kita sudah tahu ya, di awal tadi sudah dibahas kalau pada rangkaian seri ini di kecepatan arus atau I di setiap titik pada rangkaian ini akan sama, sehingga kita bisa membagi kedua sisi ini dengan I, karena di setiap titik I ini akan sama ya untuk rangkaian seri, sehingga kita akan mendapatkan R total pada rangkaian seri ini adalah R1 ditambahkan R2 ditambah dengan R3 di sini.
Jadi jika kita memiliki rangkaian seri seperti ini, total resistornya akan sama dengan perjumlahan dari resistor yang ada ya. Jadi misalkan kita punya contoh di mana kita memiliki voltase sama dengan 20 volt dan R1 akan memiliki nilai hambatan sebesar 2 ohm, R2 memiliki nilai hambatan 3 ohm, R3 memiliki nilai hambatan 5 ohm ya. Dan kita ingin tahu besar arus yang melewati sirkuit kita ini, sehingga kita harus cari tahu dulu. Di sini kita punya resistan totalnya atau hambatan totalnya sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5 sama dengan 10 ya. Dan kita sudah punya dari hukum Ohm di sini, di mana beda potensial ini sama dengan arus dikalikan dengan resistor. Ini sama dengan 20 dikalikan I. Ini sama dengan 20 sama dengan I dikalikan 10 ohm. Sehingga kita bisa melakukan sedikit aljabar, di mana I ini akan menjadi sama dengan 20 dibagi 10 atau sama dengan 2 ampere di sini. Di mana ampere ini kita tahu satuannya sama dengan coulomb per second ya. Ya, jadi ini merupakan penjelasan mengenai bentuk dari rangkaian seri dan bagaimana kita mencari resistor total dari rangkaian seri ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.